Mengapa adat dan budaya selalu dibenturkan dengan agama? Agama, adat dan budaya itu satu kesatuan. Itu yang sesungguhnya. Islam ini sendiri sebetulnya juga yang hari ini kita nikmati, yang hari ini kita jalani, ini juga sebagian itu juga hasil dari kebudayaan. Kemungkinan nih kawan-kawan ya, kemungkinan mereka tersinggung. Ini pakai ngasih antu tapi pakai baca bismillah. Udah itu pakai doa selamat. Mereka ndak, maksud mereka agama ya agama, adat ya adat, budaya ya budaya. Ulama-ulama dulu datang ke Nusantara ini, mereka itu hanya membawa agama, bukan membawa budayanya. Budaya Arab tidak dibawa karena oknum-oknum kita bilangkan oknum-oknum pendakwah yang sering mengkafir, mensirikkan. Saya yakin pada zaman itu kalau memang muncul seperti itu tidak ada berkembang Islam. Apakah mereka pernah tabayun, pernah nanya sejatinya para ritual ini bagaimana mereka melakukan ritual tersebut? Justru karena mereka tidak pernah tabayun. Oke. Nah, di sini Bung Aris masalahnya. Ini kebiasaan ya, Ya. kebiasaan buruk kita ini suka menghakimi. Ya, setuju Jadi saya itu. tanpa kita tahu masuk lebih dahulu, kita udah menghakimi. Ya. Hanya melihat dari fisik. Nah juga lah yang gini-gini dulu tuh. Saya sering juga mengkafirkan. Ada itu buktinya tuh di kamar saya tuh juga masih ada itu. Boykot Israel gitu kan. Produk-produk Israel itu kan dulu waktu saya masih jahlul gitu kan. Masih jahil itu dalam zaman kebodohan. Kan manusia itu Bung Ades sering melakukan dosa itu karena satu hal. Karena salah paham. Ya, Prasangka. Iya karena prasangka, karena salah paham. Coba kalau dia masuk, ya kan? Loh, saya juga begitu dulu itu. Saya mengatakan misalnya pemahaman A, B, C ini salah. Yang paling benar pemahaman saya. Ya karena saat itu saya hanya di lingkungan yang homogen. Tapi di lingkungan satu ini, ya kan? Tapi ketika saya mencoba untuk masuk ke mereka, saya melihat dengan pandangan yang berbeda. Ternyata versi kebenaran itu juga ada di pihak mereka. Kalau tadi ente Bung Aris nyebut di sana itu Ka'bah menyembah batu, karena fisiknya adalah batu. Ya. Yang dipahami adalah esensinya. oke. Esensi Hakikatnya. Iya, hakikatnya kan. Sama dengan tadi peritual ini. Ya kalau ditanya mereka itu apakah menyembah jin? Kan tidak. Minta tolong dengan jin kan tidak. Esensi mereka itu konsepnya kepada ketuhanan. Hanya sebutannya kalau kita itu Allah, kalau mereka itu dewata, jubata dan lain sebagainya. Ya hanya beda penyebutan. Ya kayak orang Arab nyebut ini kohwah kan. Nah kita nyebutnya kopi kan gitu. Nah, nanti orang mana lagi? Filipina lain lagi kan gitu. Tapi tujuannya sama, Bung Aris. Jadi kita mesti memahami esensi itu. Kalau kita sudah saling memahami ini, insya Allah tidak salah paham. Sesajen konteksnya di sini media juga. Sama seperti ayat yang dibacakan Yasin. Yasin. Nah, itu teman-teman. Yalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kawan-kawan semua yang ada di rumah, yang sedang menonton obrolan ringan kami bertiga pada waktu dan tempat sekarang ini. Jadi pembahasan diskusi kami pada kebetulan pengambilan video ini pada malam hari, yaitu mengapa adat dan budaya selalu dibenturkan dengan agama. Jadi di sini ada dua narasumber yang sudah tidak asing lagi, terutama di Kayong Utara. Ada Bapak Gusti Bujang Mas dan Bapak Miftahul Huda. Jadi untuk pembukaan kita akan mendengar apa saja pendapat dari kedua narasumber kita ini tentang kenapa banyak masyarakat sekarang yang membenturkan adat budaya dengan agama. Jadi pertama-tama saya persilakan Bapak Gusti Bujang Mas untuk menyampaikan pemikiran beliau sendiri. Jadi gimana itu Pak? Terima kasih. Menurut Bapak. Terima kasih ya.
yang udah memberi kesempatan pada malam hari ini untuk kita bincang-bincang ringan. Ini memang sebuah fenomena di masyarakat kita yang mana sering membentur berseberangan antara agama dan budaya. Ini kenapa begitu? Karena hasil-hasil penafsiran yang sesungguhnya agama, adat dan budaya itu satu kesatuan. Itu yang sesungguhnya. Kenapa saya berani bilang begitu? Ya, kita agak tarik mundur ke belakang. Lahirnya Nabi Muhammad itu tahun 670-an. Ya. Kalau di Asia ini, boleh dikatakan Indonesia ini pada abad 1300-an ini sudah mempunyai kerajaan terbesar. Berarti Indonesia ini udah punya peradaban yang lebih baik. Sementara di Arab sana kan masih zaman jahiliyah waktu itu. Zaman jahiliyah. Makanya ya ketika para ulama-ulama masuk ke Indonesia ini, mereka keadaan bengongnya ya, kok ada daerah benua negara yang sudah jadi. Jadi tidak ada seperti di Arab sana masih berkecimukan dalam keadaan ya jahil. Kalau jahil kita ini kan memang udah manusia ini udah cukup porak-poranda lah. Bicara adab, adat, budayanya. Selingkan ditemukan di Asia ini, mereka sudah punya kerajaan besar, punya tatanan, punya punya adat atur, punya kearifan lokal. Jadi sudah mantap. Nah, jadi kalau untuk masuknya para ulama ya ke Nusantara ini, mereka tidak ada untuk membentuk. Kalau saat sekarang ini kan ada hal-hal yang berupa ritual-ritual itu ya sudah dianggap syirik segala macam. Ya para ulama dulu tidak. Dan mungkin ya bisa kita bahas kelanjutannya. Jadi kalau menurut Pak Uwe ini, zaman dulu tidak pernah membenturkan adat, budaya dan agama. Tidak pernah. Nah, kalau menurut Pak Huda sendiri gimana? Oke, terima kasih. Jadi sebetulnya begini, dalam konteks agama dan budaya ini saya sepakat apa ya yang dibilang beliau tadi, itu sebetulnya saling beriringan. Ya. Karena masuknya agama Islam terutama ke Nusantara itu juga melalui perantara kebudayaan, Bung. Jadi Bung Aris mungkin kalau buka-buka di sejarah Wali Songo ya, nah itu jejaknya kan kelihatan. Bagaimana mereka membawa corak Islam, itu bukan corak Islam Arab yang dibawa, tapi corak Islam yang kita katakan sebagai corak Islam lokal atau Nusantara ya, karena sesuai dengan kebudayaan yang ada di Nusantara pada saat itu. Nah, mengapa sampai saat itu misalnya Sunan Kalijaga dengan wayang, kemudian Sunan Bonang dengan gending-gendingnya. Nah, ini kan salah satu akulturasi antara agama dan kebudayaan. Nah, supaya mudah diterima oleh masyarakat lokal pada saat itu. Dan sebenarnya begini, Bung Aris, kalau kita mau jujur juga, agama dan budaya yang tadi saya katakan bahwa saling beriringan, Islam ini sendiri sebetulnya juga yang hari ini kita nikmati, yang hari ini kita jalani, ini juga sebagian itu juga hasil dari kebudayaan. Ritual-ritual yang kita jalankan, perayaan-perayaan maksudnya, itu juga hasil dari kebudayaan. Misalnya perayaan Maulid, ya kan?
Coba Bung Aris ke Arab, ada nggak maulid? Atau cari di Google lah kalau nggak sempat ke sana kan. Nggak ada itu maulid itu. Kemudian apalagi Isra Mi'raj kan? Isra Mi'raj yang diperingati setiap tahun di Indonesia ini. Di Arab nggak ada. Nah ini hasil dari akulturasi kebudayaan. Nah saya boleh cerita sedikit ya, bahwa di abad ke 9 ya, 9 10 gitu ya. Itu dinasti Abbasiyah itu sudah mau runtuh pada saat itu kan. Sudah mau runtuh, kemudian muncul dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah ini backgroundnya Syiah ya. Nah, jadi di Syiah itu ada perayaan-perayaan, termasuk perayaan Maulid itu ada beberapa Maulid. Ada Maulid Nabi, Maulidnya Ali, Maulidnya Hasan dan Husain gitu kan. Nah, tradisi ini dilakukan oleh mereka dinasti Fatimiyah. Jadi orang kita Ahlussunnah wal Jamaah pada umumnya pada saat itu ya belum melaksanakan tradisi ini. Nah, ketika dinasti Fatimiyah ini diserang oleh dinasti Ayyubiyah, oleh Salahuddin Al-Ayyubi rajanya pada saat itu, dan takluk dinasti Fatimiyah. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi waktu itu butuh untuk legitimasi kekuasaan di masyarakat Islam pada saat itu, mempersatukan. Nah, dia melihat budaya Maulid ini bagus untuk ngumpul-ngumpul orang gitu kan. Nah, akhirnya dilestarikanlah budaya itu, karena pada saat itu kondisinya Salahuddin Al-Ayyubi juga menghadapi perang salib. Dia butuh massa juga. Nah, kemudian diadopsilah ini menjadi perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang kemudian kita jalani sampai saat ini. Nah, jadi ini juga hasil dari akulturasi antara Syiah dan paham Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah. Ini budaya, ini konteksnya budaya. Jadi kalau ditanya zaman Nabi apakah pernah memperingati atau di Arab sekarang pernah memperingati, kan tidak pernah. Termasuk juga kebudayaan mengenai bagaimana, karena kita suasana Lebaran kan. Coba Bung Aris buka YouTube atau buka Google. Bagaimana sih Lebaran di Arab sana? Biasa-biasa. Habis pagi selesai. Iya, selesai sholat sudah selesai kan. Kalau di sini dari mulai sebelum Lebaran itu orang udah sibuk yang mana mau mudik ya kan, buat ketupat apa segala macam ya kan. Kemudian besoknya ziarah, nanti datang silaturahmi ke rumah-rumah, bahkan liburnya sampai berapa hari, seminggu lebih kan. Nah kalau di Arab tuh besok selesai sholat ya nanti ya kerja gitu. Jadi kebudayaan, kembali lagi ya, kebudayaan dan agama itu mestinya saling mempererat. Nah, adapun kaitan dengan ritual ya, kalau beliau tadi menjelaskan tentang ritual yang diasumsikan bahwa ini tidak boleh misalnya karena alasannya mempersekutukan. Nah, mungkin itu kalau yang mengatakan ini syirik atau musyrik misalnya ritual-ritual tersebut, misalnya ya katakanlah di dalam acara Mandi Safar itu ada Pak Dukunnya ya. Nah, Pak Dukun itu ritual kemudian melarung ke laut, memberi sesajen kan, ancak kan, memberi ancak. Nah itu diasumsikan syirik misalnya, ya mungkin yang mengatakan itu suruh belajar dulu tentang filosofi tersebut. Itu punya makna itu. Jadi bukan hanya sekedar melarung ke laut ngasih makanan, itu bukan. Mungkin nanti beliau bisa menjelaskan ini, dan kemarin juga sudah dijelaskan. Ya artinya beginilah, ini hasil dari sebuah kreasi manusia. Jadi budaya itu kan budi dan daya, ya kan. Nah, jadi budi itu kaitannya dengan pemikiran, hasil pemikiran, ya kan. Daya itu sebuah upaya, ya kan, yang kemudian nanti diciptakan dan dibiasakan di sebuah komunitas tertentu. Ya marilah kita hargai, karena sudah menjadi budaya kan. Jadi makanya kalau Bung Karno dulu bilang kalau jadi orang Islam jangan jadi Islam Arab, kalau jadi orang Hindu jangan jadi Hindu India. Nah ini sebetulnya meneguhkan bahwa kita sebagai orang Indonesia, orang Nusantara harus memiliki, ya bukan harus sih, maksudnya itu kalau bisa
ya saya ralat lagi ya. Ya harus, maksudnya harus ya. Ini bagian dari identitas ya Pak ya. Iya. Itu jangan sampai kehilangan jati diri kita. Kalau kita mengatakan itu sesuatu yang syirik, musyrik, tidak pantas, maka secara tidak langsung kita juga menyatakan bahwa leluhur kita itu juga seperti itu. Ya, jadi artinya begini, dalam konteks agama dan kebudayaan, ya janganlah kita untuk membuat sebuah pertentangan, ya kan? Oke, kawan-kawan. Sudah mendengar beberapa pemaparan dari Pak Gusti Bujang Mas, Saudara Miftahul Huda. Jadi ada satu yang menarik di setiap kajian budaya yang ini termasuk semboyan, kayak di Melayu pada dasarnya itu ada adat bersendi sarak bersendi kitabullah. Oke. Ada tungkuk sajarangan tigo kan, adat, budaya dan agama. Selalu agama itu di nomor 3. Dan konsepnya agama itu penyempurna. Oke. Nah, mungkin kawan-kawan yang bilang barang ini syirik karena memandang alkulturasi dari budaya, adat dan agama ini disajikan dalam satu teko. Oke. Nah, gimana menurut Bapak Gusti Bujang Mas atau menurut Bapak Huda sendiri, apakah yang dibilang syirik ini mereka beranggapan bahwa pelaku adat dan budaya ini tidak mengkultuskan agamanya atau tidak maksudnya itu ya, memakai syariat. Ya, tidak memakai syariat. Jadi mereka berbuat-buat sendiri istilahnya. Memakai kemungkinan nih kawan-kawan ya, kemungkinan mereka tersinggung. Ini pakai ngasih antu tapi pakai baca bismillah. Udah itu pakai doa selamat. Mereka ndak, maksud mereka agama ya agama, adat ya adat, budaya ya budaya. Mungkin itu Pak Huda. Kita bagaimanapun harus, walaupun tidak banyak sedikitnya, kita harus mengetahui tentang sejarah. Itu sangat penting. Sejarah. Kenapa begitu adanya? Karena para ulama-ulama dulu datang ke Nusantara ini, mereka itu hanya membawa agama, bukan membawa budayanya. Budaya Arab tidak dibawa karena di sana sudah zaman jahiliyah. Ya, ketika datang ke Nusantara ini, apa yang saya bilangkan tadi, di Nusantara ini sudah jadi. Ada yang bernama Kerajaan Kutai Kartanegara kalau tidak salah gitu Pak. Kutai Kartanegara. Bukan Kertanegara. Dia kalau Kertanegara yang sudah baru. Oh, yang sudah baru ya. Kerajaan Kutai itu lama. abad 13. Abad ketiga. Abad ketiga kan. Ketiga keempat ya. Jadi negara ini sudah jadi, Nusantara ini sudah jadi. Jadi kalau ada yang membenci pendapatan syirik dan sebagainya ini sebenarnya mereka hanya tidak memahami, tidak paham dengan awal mulanya Islam datang ke Indonesia ini seperti apa. Ini pakai proses panjang, cukup panjang prosesnya. Tidak seperti sekarang. Saya yakin kalau para oknum-oknum kita bilangkan oknum-oknum pendakwah yang sering mengkafir, mensyirikkan, saya yakin pada zaman itu kalau memang muncul seperti itu tidak ada berkembang Islam. Islamnya tidak akan berkembang. Siapa yang mau terima? Mereka punya jati diri sendiri, dia ubah harus mengikuti apa, sementara di sana masih keadaan zaman jahiliyah. Jahil itu kalau bahasa simpangnya ini orang nakal, yang paling nakal betul. Berarti makanya para ulama itu
pergi ke sana, biasanya haji apanya ya, mereka menuntut ilmu saja, namun budayanya tidak akan mereka bawa. Jadi gini, apakah mereka yang membawa para syekh-syekh ini shock kultur dengan kita ini di sini? Kita pulang dulu ke orang yang nuduh syirik ya. Ya, Kita definisi syirik itu apa sih? ya mensekutukan Tuhan. Oke, mensekutukan Tuhan. Nah, kalau menurut versi orang yang menuduh syirik itu gimana? Pelaku ritual ini dipandangnya. Apakah mereka dipandangnya itu mensekutukan Tuhan? Ya, bagi mereka seperti itu. Oke. Apakah mereka pernah tabayun, pernah nanya sejatinya para peritual ini bagaimana mereka melakukan ritual tersebut? Justru karena mereka tidak pernah tabayun. Oke. Nah, di sini Bung Aris masalahnya. Kita karena budaya kita ini bukan budaya, ini kebiasaan ya. Ya. Kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk kita ini suka menghakimi. Ya, setuju Jadi itu. tanpa kita tahu masuk lebih dahulu, kita udah menghakimi. Ya. Hanya melihat dari fisik. Nah, ini sebenarnya juga ya saya pernah juga lah yang gini-gini dulu tuh. Saya sering juga mengkafirkan. Ada itu buktinya tuh di kamar saya tuh juga masih ada itu. Boykot Israel gitu kan. Produk-produk Israel gitu. Itu kan dulu waktu saya masih jahlul gitu kan. Masih jahil itu dan zaman kebodohan. Tapi setelah saya memahami geopolitik ya kan. Bagaimana Israel, bagaimana Palestina. Wah, ini sebenarnya isinya hanya rebutan kapling. Ya kan? Nah, terus tentang kebudayaan dengan agama, kita kembali ke situ ya. Ini sebenarnya karena kesalahpahaman saja. Kan manusia itu Bung Aris sering melakukan dosa itu karena satu hal. Karena salah paham. Ya, Prasangka. Iya, karena prasangka, karena salah paham. Coba kalau dia masuk, ya kan? Loh, saya juga begitu dulu itu. Saya mengatakan misalnya pemahaman A, B, C ini salah. Yang paling benar pemahaman saya. Ya karena saat itu saya hanya di lingkungan yang homogen. Tapi di lingkungan satu ini, ya kan? Tapi ketika saya mencoba untuk masuk ke mereka, saya melihat dengan pandangan yang berbeda. Ternyata versi kebenaran itu juga ada di pihak mereka. Nah, kembali kepada para peritual-peritual ini, saya pernah nanya dengan seorang peritual di acara Semah Laut Karimata, Tok Sudirman namanya. ya. Jadi saya tanya, Tok, ini apakah bukan syirik, Tok, ngasih sesajen ini, ngasih ancak ini? Dia bilang, ini aku baca Bismillah. Aku minta tolongnya bukan kepada makhluk lain, aku minta tolongnya kepada Allah. Ini hanya sarana, hanya media. Kurang lebih begitulah bahasanya. Ya. Jadi ternyata pemaknaan filosofi orang-orang zaman dulu itu lebih luar biasa. Jadi yang dimaksud sedekah itu ternyata setelah saya runut, ya kalau dia sesajen tadi ancak ya dilarung ke laut, itu untuk makanan ikan, ya kan? Nah kalau di darat untuk makanan binatang, semut apa segala macam, sedekah itu, ya kan? Jadi kalau ada bilang makan ngasih umpan hantu, saya kurang yakin sih, karena saya belum pernah lihat. Tapi kalau itu ngasih makan ikan, ngasih makan sama walaupun tidak melihat, itu pasti. Jadi bukan mubazir itu, itu ada tujuan makna filosofi, karena memang Semah Laut itu khusus di Karimata dilakukan itu setelah mereka panen ikan, musim ikan banyak itu kan. Nah, mereka berhenti kemudian melakukan sebagai wujud syukur, melakukan ritual Semah Laut. Ya kalau orang Islam bilang ya selamatan lah. Nah jadi mesti dipahami bahwa konteks definisi syirik itu menurut siapa dulu, ya kan? Lawang Tuhan saja ini memberikan makhluk itu bermacam-macam tanpa syarat, memberikan rezekinya kepada semua makhluk, baik yang mau buruk mau yang baik, semuanya diberikan tanpa syarat. Nah masa kita mau memilah-milah, wah ini golongan aku nih yang paling baik. Nah, seakan-akan kita udah seperti Tuhan itu. Jadi gini gitu. Kawan-kawan semua ya. Di sini ada yang menarik. Jadi ada sebagian pendapat orang-orang di luar sana bahwa sesajen ini tadi adalah tindakan yang mubazir. Oke. Nah, saya sendiri
karena saya ini suka dengan hal-hal yang berbau sufi. Di sufi sendiri Pak Huda, Pak Gusti Bujang Mas, itu tidak ada konsep mubazir. Oke. Gimana penjelasannya? Karena kalau di sufi, misalnya kita buang nasi, itu kalau pendapat orang mubazir, belum tentu. Bisa jadi nasi itu dimakan ayam, dimakan oleh kuman-kuman, mikroba. Nah, konsep mubazir kalau kita lebih mendalam lagi ialah melakukan hal yang sia-sia. Berarti kalau lebih dalam lagi, apapun yang dibentuk Tuhan itu berguna semua. Jadi kalau mengkait-kaitkan bahwa sesajen itu mubazir dan syirik, saya kira itu enggak. Kalau menurut saya Pak, ya itu pemahaman orang yang salah. Tapi bagi sebagian orang itu syirik itu Pak Huda, Pak Gusti Bujang Mas, dia beranggapan bahwa sesajen ini memberikan makanan kepada hantu atau jin, dan kita berharap perlindungan dari jin itu sendiri. Itu mindset yang tertanam dari makhluk-makhluk awam. Kalau saya bilang makhluk lah Pak. Jadi kita di sini coba menarik benang merah. Apakah di agama ini tadi ada penjelasan penting bahwa ini tidak apa-apa, ini bukan syirik. Kayaknya yang jelasnya itu tidak ada, karena ya di Arab sana tidak ada yang hal-hal intinya begitu. Cuma yang jelasnya bentuk itu adalah bentuk, kalau ini sebagian daripada adat budaya kita atas ucapan terima kasih kita ya, dengan adanya pengelolaan kita ini kan diciptakan disuruh mengelola alam semesta ini oleh Allah, dan Allah juga ya memberikan rezeki itu bukannya tiap hari untuk nguruskan kita terus begini, kayak kita ngumpani ayam tiap hari, tidak. Dia menjatuhkan barang itu, kau carilah siapa kuat berarti banyaklah dapat dalam usahanya, anak begitu. Cuma yang jelasnya tentunya kalau bicarakan tadi ini ada kaitan persis dengan agama yang kita bahas. Cuma kan sebelum agama datang ini, sebelum agama 4 ini datang, terutama kan ada kepercayaan. Nah, mungkin dengan kepercayaan inilah jadi pandangan para pemuka-pemuka agama, oknum sih, agama sekarang ini ya kan mereka berpandang ke sana. Bahkan cuman mereka tidak paham agama ini apakah baru sekarang datang. Namun mereka tidak paham lagi kan ribuan tahun yang lalu agama sudah masuk. Gini, saya pertajam lagi. Kalaulah yang dimaksud syirik ini menyembah batu, kita naik haji menyembah Ka'bah tuh batu loh Pak. Terus di Ka'bah kita naik haji mengelilingi Ka'bah itu sendiri kan. Nah di Buddha sendiri itu prosesi paling tertinggi itu saya pernah lihat di suatu momen itu mengelilingi Borobudur. Itu sama Pak. Nah jadi apakah ritual yang di Arab, karena Islam dari Arab, itu boleh kok tidak dibilang syirik? Kenapa yang di sini itu syirik? Ini kita tidak membicarakan hakikat penyembahan, tapi ritual, karena itu ritual. Nah bagaimana menurut Bapak Huda itu tanggapan Bapak? Makanya kan kita harus memahami esensi, jangan melihat fisiknya Pak. Kalau kita ngelihat fisiknya, kalau tadi ente Bung Aris nyebut di sana itu Ka'bah menyembah batu, karena fisiknya adalah batu, yang dipahami adalah esensinya. Esensi hakikatnya. Hakikatnya kan sama dengan tadi peritual ini. Ya kalau ditanya mereka itu apakah
menyembah jin? Kan tidak. Minta tolong dengan jin kan tidak. Hanya memang ada begini ya. Ini sebetulnya pemahaman ini di masyarakat awam masih banyak, Bung Ades. Bahwa mereka meyakini yang dilakukan oleh para peritual-peritual, para dukun-dukun ini adalah meminta tolong dengan jin, atau Memberi bahasanya makan hantu. beri makan hantu, ngumpani hantu kan orang sini bilang. Kalau saya punya perspektif yang berbeda, bahwa sebetulnya ini ada distorsi pemahaman, ya, ada distorsi pemahaman. Ya misalnya beginilah, di kepercayaan Dayak sendiri itu dulunya, karena kita ngomong ini karena di lingkungan Melayu bersinggungan dengan Dayak dulunya, karena memang asalnya kita dulu satu rumpun kan. Di kepercayaan itu mereka mengenal misalnya tentang simbol pohon ya. Pohon di apa namanya kepercayaan keharingan. Jadi kalau kita mengatakan menyembah pohon itu salah pemahaman kita. Karena sebetulnya pohon yang dimaksud oleh mereka itu danum kaharingan, pohon kehidupan. Jadi pohon kehidupan yang memberikan semesta ini oksigen, ya kan? Ya kalau tidak ada pohon, ya bagaimana bisa ada oksigen? Ya kan, ada udara bersih kan? Tandus kan gitu, ya kan? Nah, apakah yang disembahnya pohon? Bukan. Yang disembah mereka itu apakah pohon? Kan bukan sebetulnya. Tapi esensi dari pohon ini memberikan sebuah kehidupan, ini bentuk dari Tuhan itu melewati pohon tersebut. Berarti perantara. Jadi kan maka ada istilah mereka menyebutnya ranjing hatara langit. Jadi Tuhannya bukan danum keharingannya. Danum keharingan itu hanya sebagai lambang saja. Kayak tadi Ka'bah kan, Hajar Aswad itu. Kalau mereka menyebut Tuhan itu kan penguasa langit, Tuhan penguasa langit, ranjing hatara langit, ya kan? Ya artinya esensi mereka itu konsepnya kepada ketuhanan. Hanya sebutannya kalau kita itu Allah, kalau mereka itu dewata, jubata dan lain sebagainya. Ya hanya beda penyebutan. Ya kayak orang Arab nyebut ini apa? Kohwah kan? Nah kita nyebutnya kopi kan gitu. Nah, nanti orang mana lagi? Filipina lain lagi kan gitu. Tapi tujuannya sama, Bung Aris. Jadi kita mesti memahami esensi itu. Kalau kita sudah saling memahami ini, insya Allah tidak salah paham. Nah kalau kita tidak salah paham, dunia akan damai. Tidak ada lagi saling menyalahkan. Tapi ya sebetulnya semua ini berproses lah menuju kepada pemahaman tersebut. Kafir dan syirik, tapi bagi mereka dia menyembah Tuhan. Itu hanya perantara, sama seperti kita menghadap Ka'bah. Ya, toh mereka tidak salah juga, Pak. Kalau esensi yang Bapak bilangkan tadi. Betul. Kan hanya beda simbol, ya. Bung. Kalau kita hanya takut dengan simbol, ya berarti kan pemikirannya baru sebatas fisik gitu kan. Ya. Nah, baru belajar gitulah. Baru masih TK gitu. Ini kan bicara simbol kan. Tidak masalah, simbol itu kan cuma simbol. Nah, esensinya di balik simbol itu kan ada. Ya. Jadi saya kawan-kawan sekalian, saya agak nyeleneh sedikit. Jadi saya berani statement, berarti orang di luar sana yang beranggapan orang berdukun mengasihkan ancak itu bisa mengubah akidah, bisa mempengaruhi akidah, berarti bisa kita pertanyakan keimanan itu. Bapak setuju tidak? Ya, setuju. Statement itu. Setuju. Betapa lemahnya sih. Nah, itu maksud saya. Hanya dengan begitu sudah menganggap melenceng. Ya. Berarti belum lagi dengan hal-hal yang lain. Ya. Tapi gini juga, Pak. Sesajen, saya ini agak susah kalau pakai bahasa Indonesia yang terlalu kompleks. Ancak ini tadi, bagaimana sejarah terciptanya ancak ini, Pak? Yang share garis besar saja.
ancak ini kan bentuk daripada wadah. Oke. Wadah ini adalah sebuah tempat. Ya. Jadi filosofinya ancak ini Boleh tidak Bapak sebutkan sedikit Toto Mamang? Kita bilangkan wadah lah tadi. Mantranya. Jadi ketika ini wadah, ya filosofinya ini bagian daripada bumi, cuma filosofinya begitu. Kenapa ada nasi cuncung? Nasi cuncung itu ya bentuk gunung. Bahkan sebelum cuncung ini dia ada lagi nasi. Ya, tengok di situ. Dan inilah yang perlunya. Cuman kita juga tidak menjelekkan yang bilangkan syirik segala macam. Ini kan bicara pengetahuan. Jadi maafnya kita namanya kalau mereka di kelas 6 SD harus dipaksakan belajar di SMA itu kan tidak masuk. Jadi kita ini ada punya jangan juga dalam hal ini mungkin begitu. Kalau untuk mantra-mantranya ini semuanya mengacu kepada yang Maha Kuasa. Bahkan saya kita bahas kemarin itu tuh untuk mengikat tali ancak itu pakai 2 kalimat syahadat. Dengan yang ke-8. Bukan 8, itu lam jalalah. Ya. Lam jalalah. Jadi makanya mereka sebenarnya harus banyak masuk dulu. Kalau udah masuk, kalau memang bang dianggap syirik, ya bawa dibilangkan syirik. Cuma kalau untuk menduakan Tuhan itu tuh pastinya tidak ada jalan. Jadi gini teman-teman, lam jalalah itu tadi kalau kawan-kawan bertanya apa makna lam jalalah. Lam jalalah itu sendiri seperti yin dan yang, simbol yin dan yang di agama di penganut Taoisme. Nah, kalau di dalam kami tidak tahu di Islam lah, budaya Melayu yang diislamkan. Kalau saya itu budaya Melayu yang diislamkan. Lam jalalah itu seperti simbol yin dan yang. Nah, itu kalau kawan-kawan. Ya, keseimbangan lam jalalah. Karena mungkin nanti pengedit video bisa tunjukkan model lam jalalah ini. Nah, itu sepertinya yin dan yang kalau di Taoisme. Kalau kawan-kawan bertanya apa itu lam jalalah itu. Filosofinya. Jadi gini, saya membuka diskusi, kalau kawan-kawan komentar juga, kalaulah sesajen itu dianggap syirik, berarti Pak Ustadz yang suruh nyiram Yasin untuk keamanan rumahnya itu juga syirik. Sebab dia itu tadi bisa juga sebagai sesajen. Kok berlindung dengan air? Kan media juga. Judulnya sama media. Sesajen konteksnya di sini media juga. Sama seperti ayat yang dibacakan Yasin. Nah, itu teman-teman. Jadi untuk season sekarang saya kira cukuplah kali ya. Cukup. Kesimpulannya berarti gimana? Antara budaya, agama, jadi adat. Teman-teman sekalian, adat, budaya, dan agama itu sebenarnya tidak bertentangan. Yang mempertentangkan itu cuman oknum yang kalau anak muda zaman sekarang bilang tuh tidurnya kurang malam, jalannya kurang jauh. Karena moderatornya nih orang muda, jadi pakai bahasa muda. Jadi ada salah satu pepatah bilang, adat, budaya, dan agama. Tanpa adat, budaya, dan agama ini lemah. Tanpa budaya, adat, dan agama ini tidak jadi. Tanpa agama, adat, dan budaya tidak sempurna. Jadi ketiga ini ialah triangle yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Adat, budaya, agama harus seimbang.
kita tidak mencari kesempurnaan, tapi kita berusaha untuk sempurna. Itu closing statement dari saya. Jadi wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.